Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mima Hamdianti, NPM 101211539, kelas C 2.21. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen perubahan, yaitu model kepemimpinan perubahan. Yang pertama yaitu ada model ADKAR, adalah kerangka kerja manajemen perubahan yang populer yang membantu individu dan organisasi dalam memahami dan mengelola perubahan. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Jeff Hiatt, pendiri Prosci, sebuah perusahaan konsultan dalam manajemen perubahan. ADKAR merupakan singkatan dari 5 langkah utama yang perlu dilalui individu dan menghadapi perubahan. ADKAR merupakan salah satu model terkenal dalam perubahan organisasi yang fokus pada individu. Model ini membantu memahami tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh individu saat menghadapi perubahan. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai model ADKAR. Ada 5 konteks. Yang pertama yaitu ada awareness, yang artinya kesadaran. Pada tahap ini, pemimpin perlu menciptakan kesadaran akan kebutuhan perubahan di kalangan tim ataupun organisasinya. Yang kedua yaitu adalah desire atau keinginan. Setelah memiliki kesadaran tentang perubahan, pemimpin harus mendorong tim untuk memiliki keinginan dan motivasi untuk mengadopsi perubahan tersebut. Hal ini dilakukan dengan mengkomunikasikan manfaat dan keuntungan yang akan didapatkan dengan perubahan serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu knowledge, yaitu pengetahuan. Pemimpin perlu memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan agar tim mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Yang keempat yaitu ada ability atau kemampuan. Selain pengetahuan, pemimpin juga harus memastikan bahwa tim memiliki kemampuan yang cukup untuk menerapkan perubahan tersebut. Yang kelima yaitu ada reinforcement atau penguatan. Tahap terakhir model ADKAR ini adalah penguatan. Pemimpin harus memberikan pengakuan, apresiasi, dan manfaat bagi anggota tim yang mengadopsi perubahan. Hal ini akan membantu mempertahankan perubahan dan mendorong anggota tim lainnya untuk berpartisipasi. Model ADKAR dapat membantu pemimpin dan mengelola perubahan dengan fokus pada individu. Dengan memahami tahapan-tahapan tersebut, pemimpin dapat mengidentifikasi hambatan, memberikan dukungan yang tepat, dan memastikan keberhasilan perubahan organisasi. Yang selanjutnya yaitu model roadmap. Yang selanjutnya itu model roadmap adalah rencana atau strategi yang dirancang untuk menggambarkan evolusi atau pengembangan sebuah model atau sistem dalam jangka waktu tertentu. Roadmap model biasanya digunakan untuk merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan akhir dengan mempertimbangkan pembaruan, perbaikan, dan peningkatan yang mungkin diperlukan selama perjalanan tersebut. Model roadmap kepemimpinan perubahan adalah panduan sistematis untuk mengelola dan mengimplementasikan perubahan dalam suatu organisasi. Ada beberapa langkah dalam model roadmap kepemimpinan perubahan. Yang pertama yaitu ada membuat kasus perubahan. Pertama-tama, pemimpin perlu menjelaskan dan mengkomunikasikan mengapa perubahan perlu dilakukan, apa manfaatnya, dan bagaimana perubahan tersebut akan membantu organisasi mencapai tujuan strategisnya. Yang kedua yaitu memahami resistensi terhadap perubahan. Perubahan sering resistensi dari pihak-pihak yang terpengaruh. Pemimpin perlu memahami sumber-sumber resistensi tersebut dan menghadapinya dengan pendekatan yang tepat. Yang ketiga yaitu membangun tim perubahan. Pemimpin perlu membentuk tim perubahan yang terdiri dari individu-individu yang memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan perubahan. Tim perubahan harus memiliki pemimpin yang kompeten, komunikatif, dan mampu memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat yaitu merencanakan dan mengelola perubahan.
Pemimpin perlu merencanakan secara berhati-hati setiap langkah perubahan, melibatkan semua pihak yang terlibat, dan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan. Yang kelima yaitu melibatkan karyawan dan memberikan dukungan. Pemimpin perlu melibatkan karyawan dalam proses perubahan dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, memberikan pelatihan dan dukungan yang dibutuhkan, dan mendukung mereka selama perubahan terjadi. Yang keenam yaitu mengukur dan mengevaluasi dampak perubahan. Pemimpin perlu mengukur dan mengevaluasi dampak perubahan yang telah dilakukan dengan memantau hasil dan mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan. Yang ketujuh yaitu memperkuat perubahan. Sekali perubahan berhasil diimplementasikan, pemimpin harus memperkuat perubahan tersebut dengan memastikan bahwa pola pikir dan perilaku baru diterapkan secara konsisten dalam organisasi. Model roadmap kepemimpinan perubahan ini memberikan sebuah kerangka kerja yang perlu diikuti oleh pemimpin dalam mengelola perubahan. Namun setiap organisasi memiliki keunikan dan tantangan sendiri, sehingga pemimpin perlu mengadaptasi model ini sesuai dengan konteks dan kebutuhan organisasi. Yang selanjutnya yaitu kepemimpinan dalam perubahan organisasi. Kepemimpinan dalam perubahan organisasi adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengarahkan dan mempengaruhi para anggota organisasi dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Kepemimpinan yang efektif dalam konteks perubahan organisasi adalah kunci untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola perubahan secara sukses. Selanjutnya ada karakteristik kepemimpinan dalam perubahan. Yang pertama yaitu ada visi yang jelas. Seorang pemimpin perubahan harus memiliki visi yang jelas dan dapat mengkomunikasikan visi tersebut dengan efektif kepada tim. Visi ini akan menjadi pedoman bagi langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Yang selanjutnya yang kedua, kemampuan menginspirasi. Seorang pemimpin perubahan harus dapat menginspirasi dan memotivasi tim untuk perubahan dan melibatkan diri secara aktif dan prosesnya melalui komunikasi yang efektif. Yang ketiga yaitu ada kemampuan beradaptasi. Pemimpin perubahan harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi. Mereka harus terbuka terhadap pemikiran dan ide baru serta memiliki fleksibilitas dalam pengubahan pendekatan jika diperlukan. Yang selanjutnya yaitu yang keempat yaitu pemecahan masalah. Pemimpin perubahan harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah yang muncul selama proses perubahan dan mampu menemukan solusi yang efektif. Yang kelima yaitu kemampuan berkomunikasi. Komunikasi yang efektif dapat sangat penting dalam kepemimpinan perubahan. Seorang pemimpin harus dapat mengkomunikasikan dengan jelas tujuan perubahan, langkah-langkah yang diperlukan. Yang keenam yaitu kemampuan membimbing dan mengembangkan tim. Seorang pemimpin perubahan harus mampu membimbing dan mengembangkan anggota tim. Yang ketujuh yaitu kepercayaan dan integritas. Seorang pemimpin perubahan harus memiliki kepercayaan dan integritas yang tinggi. Mereka harus dapat membangun hubungan yang kuat dan dengan anggota tim dan mempertahankan kredibilitas mereka dengan melakukan yang mereka katakan dan menghadapi tantangan dan integritas. Yang selanjutnya yaitu perbedaan antara manajer dan pemimpin. Perbedaan yang pertama yaitu manajer bertanggung jawab untuk mengatur tugas, mengatur sumber daya, dan memastikan kelancaran operasional dalam suatu organisasi. Mereka melaksanakan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu manajer cenderung fokus pada aspek administratif dan tugas-tugas harian dalam organisasi. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan semua pekerja dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan pemimpin yang pertama yaitu pemimpin di sisi lain mengarahkan, menginspirasi dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dan mereka biasanya menunjukkan visi yang jelas dan kemampuan menggerakkan orang lain. Yang kedua yaitu pemimpin cenderung lebih fokus pada pengembangan dan motivasi tim, mempengaruhi perubahan positif.
dan menjalankan strategi langkah panjang untuk mencapai tujuan organisasi. Yang selanjutnya yaitu model DABDA. DABDA adalah singkatan dari tahapan-tahapan yang biasanya dialami oleh individu dalam menghadapi perubahan yang masa-masa sulit. Namun dalam konteks kepemimpinan perubahan, istilah DABDA merujuk pada pendekatan yang digunakan oleh pemimpin dalam mengelola dan memfasilitasi perubahan organisasi. Berikut ada beberapa penjelasan atau tahapan DABDA. Yang pertama yaitu denial atau penolakan. Pada tahap ini, individu atau organisasi cenderung menolak atau tidak sadar akan kebutuhan atau pentingnya perubahan. Penolakan ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketidaknyamanan, ketidakpastian, atau perasaan aman dengan keadaan yang sudah ada. Yang kedua yaitu anger atau kemarahan. Setelah menyadari perlunya perubahan, individu atau organisasi dapat merasakan emosi yang negatif seperti kemarahan, ketidaksengajaan, atau rasa frustasi terhadap perubahan yang dihadapi. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, bargaining atau tawar-menawar. Pada tahap ini, individu atau organisasi cenderung mencoba mencari jalan tengah atau penyesalan alternatif dan menghadapi perubahan. Yang keempat yaitu depression atau depresi. Setelah berusaha melakukan tawar-menawar, individu atau organisasi dapat merasakan fase depresi atau kesedihan yang disebabkan oleh kesadaran akan realitas perubahan. Yang kelima yaitu ada acceptance atau penerimaan. Pada tahap akhir ini, individu atau organisasi mencapai penerimaan dan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Mereka mulai melihat manfaat dan peluang yang muncul dari perubahan tersebut. Yang selanjutnya yaitu implementasi Kotter. Tahap implementasi Kotter dalam kepemimpinan perubahan mengacu pada kerangka kerja yang dikembangkan oleh John P. Kotter. Tahap ini dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola perubahan yang efektif. Tahap model ini ada 8 tahap change model. Yang pertama yaitu menciptakan kebutuhan mendesak atau create a sense of urgency. Kepemimpinan perubahan harus menciptakan kesadaran tentang kebutuhan untuk berubah melalui pemahaman tentang tantangan, ancaman, atau peluang yang mungkin terjadi. Yang kedua itu membangun tim pemandu perubahan atau disebut dengan building coalition, membentuk tim yang kuat dan berkomitmen untuk mendorong perubahan. Tim ini harus terdiri dari individu yang memiliki keahlian dan pengaruh yang diperlukan. Yang ketiga yaitu ada mengkomunikasikan visi perubahan, communicate the change vision, yang artinya kepemimpinan perubahan harus secara efektif mengkomunikasikan visi perubahan kepada seluruh organisasi. Komunikasi harus jelas, jujur, dan konsisten. Yang kelima yaitu memberdayakan tindakan atau organisasi baru atau empowered progress action, atau memberikan wewenang kepada individu di seluruh organisasi untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan visi perubahan. Ini melibatkan penghapusan hambatan dan menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan. Yang keenam yaitu menciptakan kemenangan jangka pendek atau generate short-term wins, membangun momentum dengan mencapai kemenangan cepat dalam perubahan. Kepemimpinan perubahan harus mengidentifikasi proyek-proyek yang dapat memberikan hasil cepat dan mengakui pencapaian tersebut. Yang ketujuh yaitu membangun pada perubahan build on the change, yang artinya menggunakan kemenangan jangka panjang untuk membangun fondasi perubahan jangka panjang. Kepemimpinan perubahan harus terus mendorong perubahan melalui pengkodean perubahan dalam budaya, proses, atau sistem organisasi. Yang kedelapan yaitu mengakuisisi perubahan baru yang dirumuskan atau actor the change in corporate culture, ya, atau artinya memastikan perubahan baru yang diterapkan menjadi bagian dari budaya organisasi yang baru. Ini mencakup pengakuan terhadap perubahan yang dilakukan dan memastikan bahwa perubahan tersebut
tanam secara keberlanjutan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.